Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang disusun oleh Yuneti Nur Rohmah dengan NIM 1801060011 dan Nur Hikmah Witi Asriani dengan NIM 1801060025 dari Pendidikan Matematika kelas 4A. Di sini kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Dan yang kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Pokok bahasan yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan dibagi menjadi 2. Dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama ada kelemahan dalam praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui 2 bentuk, yaitu tradisionalisme dan sinkretisme. Tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar atau barat. Yang kedua, ada sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya hasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik pencampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai Muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistik tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kualat, dan sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Buddha, dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka yang dalam akidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tauhid. Yang kedua ada kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam, pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berutang budi pada lembaga ini. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Ada 3, yaitu Kristenisasi, kolonialisme Belanda, dan gerakan pembaharuan Timur Tengah. Kristenisasi, faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Selanjutnya ada gerakan pembaharuan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani.
Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus, memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum. Yang pertama sudah diakomodir negara dan yang kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam lain. Materi pokok yang ketiga adalah bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniawian, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Pandangan pendidikan yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah yang sekarang akan digunakan sebagai pendidikan karakter. Sebenarnya pendidikan karakter sudah ada sejak organisasi Muhammadiyah berdiri. Mengapa pendidikan Muhammadiyah dapat berkembang dengan pesat? Sebab Muhammadiyah itu memiliki model yang berbeda dalam kemasannya, mulai sistem pembelajaran hingga sistem administratif yang tertata secara rapi. Selanjutnya ada model pendidikan Muhammadiyah yang didasarkan atas nilai-nilai tertentu. Yang pertama, pendidikan Muhammadiyah merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber sepanjang masa. Yang kedua, ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menerapkan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan tetap memelihara sikap kritis. Yang keempat, selalu memberikan dan menghidupkan prinsip inovatif dalam menjalankan tujuan pendidikan. Yang kelima, memiliki kultur atau budaya memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses-proses kreatif. Hal tersebut sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Model IKON adalah salah satu model yang dimiliki pendidikan Muhammadiyah mulai dari ramah anak, ramah otak, ramah lingkungan, ramah moral yang akan terus dikembangkan untuk kekasan pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya adalah pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah dimasukkannya mata pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan atau AIK di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Secara teoritis, ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan, yaitu 1. Mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern atau tasjid atau dinamis. Kedua, memperkenalkan alam pikiran tasjid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. 3. Perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Berikutnya tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ada beberapa hal. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan dan profesionalisme guru serta strategi pembelajaran. Tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan dan di lapangan menunjukkan adanya guru, terlebih-lebih guru honorer yang tidak berasal dari pendidikan guru dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui sistem seleksi profesi. Dan singkatnya, di dunia pendidikan nasional ini ada banyak guru yang tidak profesional.
dan dewasa ini terdapat tuntutan penggeseran paradigma pembelajaran dari modern tradisional ke arah modern baru. Namun, kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dan pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru. Menjawab tantangan yang dihadapi Muhammadiyah tersebut, Muhammadiyah perlu melakukan upaya pergeseran dan penghidupan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan dan gerakan pengembangan dan pengelolaan. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah masalah kebudayaan atau alkulturasi. Tantangan bagi pendidikan Islam yaitu adanya alkulturasi, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan Islam untuk memfilter budaya-budaya yang negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya-budaya Barat. Masalah selanjutnya adalah tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam, yaitu krisis moral. Melalui tayangan-tayangan acara di media elektronik dan media massa lainnya yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, komunikasi, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, dan lain-lain, berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, dan lain-lain yang mengakibatkan krisis akhlak pada generasi muda. Kemudian dampak negatif dari era globalisasi adalah krisis kepribadian. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat menimbulkan kemerosotan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, kebobrokan akhlak, dan bentuk penyimpangan lainnya yang kini telah merebak dalam masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dalam hal ini pelajar atau mahasiswa. Mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat. Topik selanjutnya adalah revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Revitalisasi itu berarti upaya untuk melakukan perbaikan atau pementingan dari beberapa kekurangan yang ada dan diketahui sebelumnya. Kemudian menurut Ahmad Madimba, mendefinisikan Muhammadiyah sebagai suatu bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju kepribadian yang utama. Profesor Muhammad Yunan Yusuf, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ke Muhammadiyah Pusat periode 2000-2005, acap kali melontarkan wacana robohnya sekolah Muhammadiyah untuk menggambarkan betapa rendahnya rata-rata kualitas dan mutu sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah. Kritis atas pendidikan Muhammadiyah yang muncul berkenaan dengan belum tercerminnya nilai-nilai Islam dan perilaku warga sekolah, belum berhasilnya menekan ongkos pendidikan sampai ke batas murah, belum sanggup menciptakan kultur Islam yang representatif, telah kehilangan identitasnya, dan lebih kooperatif dengan kelompok penekan. Berbagai kritik tersebut telah tidak cukup dijawab hanya dengan perombakan kurikulum, peningkatan gaji guru, dan pembangunan gedung sekolah ataupun pengucuran dana. Untuk menyahuti dan menuntaskan problem-problem itu harus ada keberanian untuk membongkar akar permasalahan yang sesungguhnya, yaitu karena belum tersedianya orientasi filosofis pendidikan Muhammadiyah dan teori-teori pendidikan modern dan Islam, karena ada kalanya keterbelakangan sektor pendidikan suatu bangsa atau suatu umat disebabkan tidak terutamanya oleh keterbelakangan infrastruktur yang mendukungnya tetapi oleh perangkat konsep yang mendasarinya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.